Di sana, Hanso yang tidak percaya mempertanyakan alasan Pak Mun melakukan itu. Namun Pak Mun berusaha mengelak dan membantah tuduhan itu hingga Yeon Seon datang menunjukkan rekaman CCTV Pak Mun yang datang malam itu di apartemennya. Membuat Pak Mun pada akhirnya tidak bisa lagi mengelak dan mengakui kesalahannya. Dalam pengakuannya, Pak Mun menceritakan dulunya ia sering melamar di perusahaan, namun meski memiliki nilai yang bagus dan masuk kualifikasi, ia tetap tersingkir hanya karena tidak bersekolah di universitas yang elit. Hingga ia pun coba-coba merubah ijazahnya menjadi lulusan universitas ternama, dan itu akhirnya berhasil diterima di Ju Construction. Dan saat itu, ia menyadari bahwa bukan ia tidak bisa bekerja dengan baik, hanya saja kesempatan yang sulit ia dapatkan. Hingga saat isu perekrutan secara tidak adil itu mencuat, membuat ia gelisah. Terlebih saat manajer Shin memutuskan mengaudit berkas dari 4 tahun yang lalu, membuat ia semakin khawatir akan ketahuan. Hingga akhirnya, tanpa sengaja ia melihat kedekatan Yeon Seon dan Wakil Presidir Daewon yang membuatnya hilaf dan akhirnya menjadikan kedekatan mereka untuk mengalihkan perhatian penyelidikan. Namun penyelidikan terus berlanjut hingga mereka menemukan berkas 4 tahun yang lalu. Keadaan seperti memihak dirinya, di mana saat ia membawa berkas itu seorang diri, kesempatan itu ia manfaatkan untuk membuat seolah-olah ia telah diserang dan berkasnya telah dicuri. Dengan penuh penyesalan, Pak Mun berlutut di hadapan Yeon Seon meminta maaf atas apa yang ia lakukan. Namun manajer Shin tetap berlaku adil bahwa Pak Mun akan diberhentikan atas perbuatannya. Yeon Seon dan Hanso bingung harus berbuat apa karena meski Pak Mun telah bersikap jahat, namun Pak Mun adalah rekan sekaligus teman mereka. Hingga setelah Pak Mun mengembalikan dokumen itu, Hanso dan Yeon Seon memeriksa dokumen itu dan menemukan satu nama yang mempunyai perbedaan hasil tes dengan hasil laporan agen perekrutan. Yang tidak lain itu adalah Hae-yong. Hae-yong sempat mengelak, namun Hae-yong tidak bisa berkutik saat Hanso membawa bukti dokumennya. 여기 있습니다. Sementara di sisi lain, Presiden Siwon harus kecewa karena hasil audit eksternal yang dilakukan Hae-jin sama sekali tidak menunjukkan adanya kecurangan yang dilakukan Yeon Seon selama perekrutan. Bahkan apartemen yang dibelikan oleh Wakil Presidir hanya sebatas rasa kasihan sang Wakil Presidir karena satu-satunya orang yang perhatian kepadanya harus tinggal di tempat yang tidak layak. Terlebih Yeon Seon saat itu menolak pemberian itu dan akan menggantinya dengan cara dicicil. Dengan semua temuan itu, manajer personal Ye dan Hae-wong dipecat dari pekerjaannya dan nama baik Yeon Seon dipulihkan karena tidak bersalah. Di tengah keterpurukan Presiden Siwon, Daewon saat itu malah memenangkan tender proyek kompleks olahraga. Sementara itu, Pak Mun yang putus asa sempat akan mengakhiri hidupnya. Beruntung manajer Shin saat itu juga mencegahnya dan meyakinkan Pak Mun bahwa ia bisa memulainya dari awal. Namun tak lama, sebuah masalah terjadi di mana Hae-yong yang dipecat berniat mengakhiri hidupnya dan saat itu ia pun dibawa ke rumah sakit. Sementara di rumah sakit, Gunwang saat itu mulai menunjukkan tanda-tanda akan sadar, membuat Daewon berniat baik untuk menjenguk sang kakak, namun di sana ia direndahkan oleh istri dari Daewon. Bahkan saat di luar, Siwon memojokkan Daewon yang gelisah karena sebentar lagi Gunwang akan tersadar. Namun Daewon menegaskan bahwa ia sama sekali tidak takut menghadapi mereka berdua. Bersamaan dengan itu, manajer Shin yang mendatangi Hae-yong di rumah sakit dihadang oleh ayahnya yang bernama Jung dan mengancam manajer Shin akan menghabisinya. Presiden Siwon yang mendengar itu saat itu juga menyuruh manajer Shin untuk menghadap, di mana manajer Shin akan dilakukan audit atas kinerjanya selama ini. 신 팀장님에 대한 감사합니다. Saat itu juga Hae-jin dipanggil untuk melakukan audit kepada manajer Shin. Beberapa pertanyaan dilontarkan, namun manajer Shin menjawab dengan jujur. Meskipun yang manajer Shin lakukan waktu itu terkesan mendesak, namun hal itu bisa dilakukan jika yang diinterogasi pandai bersilat lidah. Interogasi hari itu pun berakhir sampai di situ. Namun Hae-jin meminta berkas kasus yang ditangani manajer Shin sebelumnya. Dan manajer Shin mulai hari itu dibebas tugaskan dari pekerjaannya. Selanjutnya, Hae-jin mengorek informasi dari Hae-yong dan Hae-yong saat itu mempertanyakan bagaimana bisa seorang pembunuh bisa menjadi manajer audit. Tak lama, rekan kerja Hae-yong yang bernama Chae-won datang, namun melihat gerak-geriknya yang gugup membuat Hae-jin sedikit curiga. Sementara itu,
Presidir Siwon mulai merasa terusik setelah salah satu direkturnya lebih memilih janji temunya dengan wakil presidir Daewon daripada menemuinya, di mana saat itu Daewon mentraktir semua para pemimpin perusahaan untuk merayakan kesuksesan mereka mendapatkan tender stadion. Meski gayanya yang keras dan arogan, namun nyatanya Daewon bisa menghargai bawahannya. Keesokan harinya, Hae-jin melanjutkan investigasinya kepada manajer Shin dan mempertanyakan cara kerja manajer Shin yang terkesan brutal dan membabi buta, mulai dari terjatuhnya mandor Bai hingga kasus ketua Park dan manajer Lee. Namun manajer Shin dengan tegas mengatakan, terkadang beberapa hal harus dilakukan untuk mengungkap sebuah kebenaran. Hingga tak lama manajer Shin ditunjukkan kasus Kim Man-soo beberapa tahun yang lalu, membuat manajer Shin saat itu terdiam. Di mana saat itu, manajer Shin yang menjadi kepala audit di sebuah perusahaan tengah menangani kasus penyelewengan dana konstruksi yang targetnya adalah Kim Man-soo. Manajer Shin yang saat itu yakin bahwa Kim Man-soo hanyalah kaki tangan, meminta Kim Man-soo memberitahukan siapa dalang dari penggelapan itu. Namun Kim Man-soo menolak memberitahukannya dan mengaku bahwa ialah pelakunya. Namun manajer Shin tetap mendesak Kim Man-soo untuk mengakuinya bahwa pelakunya adalah wakil presidir, yang membuat Kim Man-soo pada akhirnya mengakhiri hidupnya. Entah apa yang sebenarnya terjadi dengan kasus itu, manajer Shin hari itu meminta untuk melanjutkan investigasi esok hari. Hingga saat manajer Shin akan pulang, tiba-tiba seorang wanita menghadangnya yang mana itu adalah istri dari Kim Man-soo yang mempertanyakan alasan kematian suaminya. Namun manajer Shin saat itu hanya terdiam dan meminta maaf. Namun dalam hati, manajer Shin sepertinya menyimpan rasa penyesalan yang sangat dalam. Hingga keesokan harinya, Daewon yang mengetahui masalah yang dialami manajer Shin kemudian menyuruh manajer Yang untuk mencari informasi tentang Kim Man-soo di perusahaan Baewon. Namun di samping itu, istri Kim Man-soo lagi-lagi mendatangi manajer Shin dengan cara melakukan protes. Bukannya marah, manajer Shin yang melihat itu malah memberikan wanita itu payung dan air minum. Sementara di tempat berbeda, Presidir Siwon yang bertemu Hae-jin mengatakan bahwa dalam kontrak manajer Shin, ia tidak bisa memecat manajer Shin selama 2 tahun. Namun jika manajer Shin melakukan pelanggaran yang membuat kerugian buat perusahaan, manajer Shin saat itu juga bisa diberhentikan. Dan itulah yang ia butuhkan dari Hae-jin. Tidak lama setelah itu, Hae-jin melanjutkan investigasinya dengan menyerahkan surat pengakuan Hae-yong yang merasa diintimidasi. Namun manajer Shin membantah dan meminta Hae-jin untuk tidak terpengaruh dalam auditnya dengan melihat situasi secara keseluruhan. Audit tahap akhir pun berakhir dan manajer Shin pergi layaknya tanpa beban. Di tempat berbeda, Daewon memberikan Hanso kartu nama, menyuruhnya mencari informasi tentang manajer Shin di tempat itu, sembari menegaskan bahwa ia akan balas dendam mati-matian kepada lawannya, begitu juga dengan membalas budi. Saat itu juga, Hanso dan Yeon-seon menuju ke konstruksi Baewon. Namun tiba-tiba, mereka bertemu dengan Chaewon yang terlihat gugup dan takut saat bertemu dengan mereka. Hingga mereka pun tiba di konstruksi Baewon, dan di sana mereka mendapat informasi bahwa memang benar manajer Shin mengaudit Kim Man-soo. Namun Kim Man-soo saat itu mengalami kesulitan keuangan untuk mengobati istrinya. Karena itulah, Kim Man-soo diperalat oleh wakil presidir. Sehingga pada akhirnya ia pun mengakhiri hidupnya agar sang istri tetap mendapatkan pengobatan. Usai mendapatkan informasi itu, Hanso dan Yeon-seon menemui istri dari mendiang Kim Man-soo, dan dari sana Hanso dan Yeon-seon juga mengetahui bahwa wanita itu melakukan protes setelah mendapat provokasi dari Pak Jung, ayah dari Hae-yong. Setelah itu Hanso dan Yeon-seon menemui Chaewon yang ia curigai mengetahui sesuatu, dan benar saja setelah membujuknya, Chaewon akhirnya menceritakan bahwa sebelumnya Hae-yong berpura-pura meminum banyak obat dan Chaewon diminta untuk berteriak agar menarik perhatian semua orang. Hal itu pun Chaewon ceritakan kepada Hae-jin yang membuat Hae-jin cukup terkejut yang karena ia kurang memahami situasi dan menyelidiki lebih dalam, hampir saja ia dibodohi. Saat itu juga Hae-jin menemui Hae-yong yang lagi bersantai di tempat tidurnya dan memastikan bahwa Hae-yong akan dilaporkan kepada pihak kepolisian karena telah menjebak dan memfitnah manajer Shin. Hal itu ia juga laporkan kepada Presidir Siwon bahwa manajer Shin tidak bersalah, dan lagi-lagi Siwon harus dibuat kecewa karena tidak bisa menyingkirkan manajer Shin. Bersamaan dengan itu,
Presiden Gunwong hari itu mulai bisa bergerak dan itu menunjukkan perkembangan kesehatan Gunwong yang semakin membaik. Sementara itu, manajer Shin akhirnya bisa kembali bekerja dan itu membuat Hanso dan Yeonseon sangat senang. Seperti biasa, tim audit akan memeriksa berkas-berkas perusahaan dan memastikan tidak ada kecurangan di dalamnya. Hingga tiba-tiba manajer Shin terdiam melihat sebuah nama perusahaan bernama Article Design yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Benjamin Lee. Entah apa yang sebenarnya manajer Shin temukan, namun saat itu manajer Shin datang menemui Direktur Seo di penjara dan mempertanyakan tentang perusahaan Article Design kepada Direktur Seo. Namun Direktur Seo yang kesal melihat manajer Shin menolak memberitahukannya dan menyuruh manajer Shin pulang. Tengah perburuan Article Design yang masih menjadi misteri, seseorang terlihat masuk ke dalam kamar perawatan Gunwong. Hingga setelah kepergian orang itu, Gunwong mengalami kejang dan saat itu juga Gunwong kembali tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal. Hingga keesokan paginya, berita kematian Gunwong mengisi pemberitaan dan spekulasi terjadi di antara karyawan siapakah yang akan menjadi presiden berikutnya. Prosesi pemakaman Gunwong akan segera digelar, namun itu membuat sang istri sangat terpukul. Sementara di tempat berbeda, manajer Shin menemui tetua bank mengabarkan penemuannya tentang dana perusahaan yang mengalir ke sebuah perusahaan bernama Article Design. Menurut manajer Shin, dana taktis itu adalah milik Presiden Gunwong. Namun yang menjadi masalah, setelah Gunwong mengalami koma, dana terus mengalir bahkan terus bertambah dan itu berarti seseorang telah mengambil alih. Manajer Shin yang curiga ada sesuatu yang janggal dengan kematian Gunwong meminta tetua bank membujuk keluarga mendiang untuk mau melakukan otopsi. Namun dengan bukti yang ada, tetua bank tidak bisa melakukan itu dan memberikan waktu 14 hari kepada manajer Shin sampai ia mendapatkan bukti yang kuat. 그 비자금을 빼돌린 자가 누군지 찾아내. 알겠습니다. Tidak menunggu lama, saat itu juga manajer Shin kembali menemui Direktur Seo, namun kali ini manajer Shin menawarkan akan membuat petisi agar hukuman Direktur Seo berkurang jika Direktur Seo mau bekerja sama dan mengatakan siapa di balik perusahaan Article Design. Dan nyatanya, Direktur Seo juga tidak mengetahui terlalu banyak, namun yang ia ketahui, Gunwong sebelumnya mempekerjakan seorang penjaga brankas. Mendapat informasi itu, manajer Shin menggelar rapat darurat dan menerangkan bahwa mereka akan melakukan audit secara rahasia, di mana target mereka adalah sebuah perusahaan bernama Article Design yang saat ini berpusat di Florida, Amerika. Yang besar kemungkinan itu adalah perusahaan cangkang, tempat dana taktis perusahaan dikelola secara sembunyi-sembunyi. Mereka hanya mempunyai waktu 4 hari untuk mengetahui siapa orang yang mengendalikan perusahaan cangkang itu. Bu Ok ditugaskan untuk mencari informasi tentang perusahaan itu melalui cabang perusahaan yang berada di Florida. Hanso, Yeonseon dan manajer Shin akan mencari informasi dari perusahaan Article Design yang berada di Korea. Sementara Pak Yom akan diberikan tugas khusus. 염 사장님은 따로 부탁할 게 있습니다. Di tengah Si Wong yang sibuk mengurusi acara pemakaman Gunwong, Wakil Presiden Daewon kedatangan direktur baru bernama Chai Jong-woo yang akan menggantikan posisi Direktur Pyom sebagai Direktur Pengadaan. Bersamaan dengan itu, manajer Shin mulai melakukan penyelidikan kepada karyawan Article Design, di mana menurut kesaksian salah satu karyawan Article Design, bahwa selama perusahaan itu berdiri tidak pernah dilakukan rapat. Di waktu yang bersamaan, Yeonseon yang mewawancarai salah satu karyawan mendapati bahwa desain yang mereka buat sama sekali tidak pernah direvisi oleh pihak Ju Construction. Sementara Hanso mendapatkan fakta bahwa desain yang mereka buat dibayar dengan harga yang sangat mahal. Di samping itu, Bu Ok juga berhasil melobi temannya yang berada di Florida untuk mencari informasi tentang Article Design yang berada di Florida. Sementara Pak Yom yang bingung karena tidak mendapat tugas apapun, akhirnya mendapat telepon dari manajer Shin. Yang karena Pak Yom pandai menjilat, maka Pak Yom ditugaskan untuk menjadi mata-mata. 받아봐요. 네. Saat itu juga, Pak Yom menuju ke pemakaman untuk memata-matai Presiden Siwong dan Wakil Presiden Daewon. Sementara di kantor, Hanso akhirnya berhasil melacak IP yang berhubungan dengan surel yang dikirim Article Design dan menemukan bahwa Benjamin Lee tidaklah berada di Amerika, melainkan di Korea. Namun mereka tidak bisa mengetahui secara pasti posisi Benjamin Lee karena surel itu berasal dari berbagai tempat. Usai rapat,
Manajer Shin menuju ke rumah sakit memeriksa rekaman CCTV dan di sana ia mendapati sebuah mobil yang diparkir sebelum kejadian. Dan saat itu juga, manajer Shin menemui tetua bank dan menunjukkan rekaman CCTV yang mana ternyata itu adalah wakil presidir Dae Wong. Namun tetua bank yang masih belum yakin meminta manajer Shin mencari bukti yang lebih konkret. Manajer Shin yang menemui Pak Yom saat itu tanpa sengaja melihat Presiden Siwon menjemput Wakil Menteri Pertahanan dan itu membuatnya curiga. Bersamaan dengan itu, Dae Wong menggelar pertemuan dengan anggota dewan, namun anggota dewan merasa momen itu tidak pantas saat upacara kematian Gun Wong belum selesai dilakukan, sehingga mereka semua sepakat untuk pergi dari sana, membuat Dae Wong begitu emosi dan tidak menyangka sikap anggota dewan berubah kepadanya. Tidak hanya itu, Yoon Seon yang ia temui juga bersikap aneh, yang mana ternyata sebelumnya Yoon Seon diminta oleh manajer Shin untuk memilih apakah ia berada di pihak wakil presiden Dae Wong ataukah sebagai tim audit. Sementara itu, manajer Shin yang kembali ke kantor mendapat kabar dari Bu Ok bahwa bertepatan dengan artikel desain yang akan menutup bisnisnya malam itu, Direktur Chai dari tim pengadaan membatalkan anggaran yang dialokasikan untuk artikel desain. 됐던 예산도 취소했다고. Paginya, Yoon Seon yang bertemu dengan manajer Shin di lift menegaskan bahwa ia akan berpihak kepada tim audit. Penyelidikan pun berlanjut. Hanso mendapatkan data pribadi Benjamin Lee yang di sana bertuliskan nomor pamannya. Namun setelah menghubunginya, ia masih belum bisa mendapatkan balasan. Mendengar itu, manajer Shin meminta Bu Ok untuk memeriksa daftar perjalanan bisnis staff yang berada di New York. Dan Pak Yom kembali kepada tugasnya menjadi mata-mata. Sementara Hanso ditugaskan mencari informasi Benjamin Lee dari pamannya. Sementara Yoon Seon ditugaskan untuk mencari tahu tentang Direktur Chai. Bersamaan dengan itu, Presiden Siwon yang bertemu dengan Dae Wong di pemakaman sempat terjadi ketegangan di antara mereka tentang siapa yang lebih pantas memimpin Ju Construction. Hingga tetua bank datang melerai mereka. Belum selesai masalah satu, Dae Wong didatangi oleh manajer Shin yang mempertanyakan kedekatan Dae Wong dengan Direktur Chai. Tidak hanya itu, manajer Shin juga bertanya alasan Dae Wong ke rumah sakit jam 11.30 malam. Merasa manajer Shin mencurigainya telah menghabisi Gun Wong, membuat Dae Wong saat itu semakin emosi dan menyuruh manajer Shin untuk segera pergi. 방문 목적 말씀해 주십시오. 아가, Bersamaan dengan itu, Hanso juga akhirnya mendapatkan balasan telepon dari paman Benjamin Lee yang mengabarkan bahwa Benjamin Lee memang berada di Amerika. Hal itu pun berbanding terbalik dengan penemuan Hanso, yang pada akhirnya membuat mereka bertanya-tanya siapakah yang mengirim surel itu yang berisikan desain dari artikel desain yang berada di Korea. Manajer Shin berpendapat mungkin Benjamin Lee hanya meminjamkan namanya untuk digunakan oleh pemilik asli dari artikel desain. Tak lama, Yoon Seon juga mendapatkan fakta tentang Direktur Chai yang sebelumnya bekerja di pabrik Yulyong yang mengurusi pengerjaan gedung modular. Dan saat ini, Direktur Chai ditunjuk untuk memimpin proyek pembangunan gedung modular di Yulyong. Namun Yoon Seon menemukan sesuatu yang janggal, di mana semenjak masuknya Direktur Chai, dana penelitian dan pengembangan meningkat sangat tinggi. Manajer Shin berasumsi bahwa itu adalah langkah untuk membuat dana taktis baru karena artikel desain telah ditutup. Dan yang mengejutkan, Direktur Chai adalah anak buah dari Wakil Presiden Dae Wong. 사장님 라인이라는 평가가 있습니다. Malam itu juga, manajer Shin mengawasi pergerakan Direktur Chai, di mana saat itu Direktur Chai terlihat bertemu dengan Wakil Menteri Pertahanan, dan di sana juga terlihat Direktur Chai memberikan sesuatu kepada Wakil Menteri. Hingga di pagi harinya, Dae Wong lagi-lagi ditimpa masalah, di mana stick golf yang ia berikan kepada Wakil Menteri Pertahanan pada akhirnya dikembalikan. Tidak hanya itu, karena informasi Dae Wong yang mencoba melobi Wakil Menteri bocor, membuat proyek kompleks olahraga akan ditinjau ulang, membuat Dae Wong sangat marah dan yakin bahwa itu adalah ulah dari Si Wong. Di tengah manajer yang pusing dengan masalah yang menyerang mereka, Pak Yom datang membawa berita tentang dana taktis perusahaan. Saat itu juga, manajer Shin menghubungi manajer dan mempertanyakan alasan Wakil Presiden Dae Wong mempekerjakan Direktur Chai. Dan faktanya, yang mempekerjakan Direktur Chai adalah Presiden Si Wong, sementara Dae Wong hanya menyetujuinya. Hal itu pun membuat masalah menjadi rumit karena masalah yang awalnya merujuk kepada Dae Wong kini merambah ke Presiden Si Wong. Tidak menunggu lama, saat itu juga manajer Shin mendatangi Direktur Chai, kemudian mempertanyakan tentang artikel desain.
Namun Direktur Chai mengaku tidak mengetahuinya karena ia baru dan masih belajar di sana. Tidak lama, manajer Shin menunjukkan data pribadi Benjamin Lee, namun lagi-lagi Direktur Chai menyangkal tidak mengenalnya. Namun itu terbantahkan saat manajer Shin menunjukkan riwayat perjalanan bisnis Direktur Chai ke Florida yang bertemu dengan Benjamin Lee. Tidak bisa mengelak, manajer Shin memberi waktu Direktur Chai berpikir, memberitahu siapa pemilik artikel desain ataukah diberhentikan dengan tuntutan pidana. 학재, 혼자 불법 비자금 조성 혐의를 받고. Merasa kedoknya telah terbongkar, saat itu Direktur Chai terlihat menghubungi seseorang dan setelah itu Daewon terlihat meninggalkan perusahaan yang saat itu diikuti oleh Yeon Seon, disusul dengan Direktur Chai yang akan diikuti oleh manajer Shin. Sementara Hanso ditugaskan untuk mengawasi Presidir Siwon, yang mana itu adalah bagian dari rencana manajer Shin membuat ancaman kepada Direktur Chai. Dengan begitu, Direktur Chai akan menemui siapa pemilik artikel desain. Bersamaan dengan itu, terlihat Presidir Siwon juga meninggalkan rumah duka, namun Hanso yang mobilnya terjebak di parkiran tidak dapat mengikuti Presidir Siwon. Sementara Daewon yang mengetahui Yeon Seon mengikutinya berhasil membuatnya terjebak di lampu merah. Namun manajer Shin berhasil mengikuti Direktur Chai yang datang ke sebuah gedung terbengkalai. Namun, saat manajer Shin memasuki gedung terbengkalai itu, manajer Shin pun dibuat terkejut melihat Direktur Chai yang telah tidak sadarkan diri. Lalu, tiba-tiba, di tengah kobaran api, manajer Shin yang sempat tersadar melihat orang yang ingin menghabisi mereka ternyata adalah Presidir Siwon. Beruntung, Wakil Presidir Daewon datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Direktur Chai dan manajer Shin. Saat itu juga, mereka dibawa ke rumah sakit, namun dengan sedikit memaksa, manajer Shin meminta Daewon untuk membatalkan kremasi Gunwon, karena jika tidak, maka bukti pembunuhan akan hilang. Saat itu juga, mereka pergi ke rumah duka dan menghalangi rombongan yang membawa jasad Gunwon. Manajer Shin saat itu meminta tetua bank untuk mengautopsi Gunwon yang ia yakini adalah korban pembunuhan. Namun yang mengejutkan, manajer Shin malah mengatakan bahwa pelakunya adalah Daewon. 황대웅 부사장입니다. Siwon sempat menolak autopsi, namun istri mendiang Gunwon memaksa harus dilakukan autopsi. Yang mana ternyata semua itu adalah siasat manajer Shin dan Daewon yang karena mereka tidak mempunyai bukti kuat untuk melakukan autopsi, manajer Shin akan menuduh Daewon sebagai pelakunya agar autopsi dapat dilakukan. Daewon sempat mendatangi Siwon dan bertanya mengapa Siwon terlihat ketakutan, padahal bukan Siwon yang dituduh atas kasus itu. 살인자 취급받은 건 난데. Setelah itu, manajer Shin kembali dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Namun karena masalah itu harus diselesaikan, terlebih Direktur Chai kini dipindahkan oleh Siwon, membuatnya harus segera bertindak sebelum terlambat. Daewon sempat mencegah manajer Shin, namun manajer Shin menegaskan bahwa nyawa seseorang bergantung pada audit. Saat itu juga, manajer Shin dan Hanso mendatangi keluarga Direktur Chai. Namun saat akan melihat keadaan Direktur Chai, penjaga utusan Presidir Siwon melarang mereka. 들어가실 수 없습니다. Melihat kasus itu yang telah menimbulkan korban, Daewon yang khawatir dan keselamatan Yeon Seon meminta Yeon Seon untuk segera pindah departemen. Namun Yeon Seon menolak dan akan pindah setelah kasus itu selesai. Hingga tak lama, pihak kepolisian datang menangkap Daewon dan saat itu juga dilakukan interogasi. Bersamaan dengan itu, security juga datang menyuruh manajer Shin untuk pindah ke departemen support atas perintah Presidir Siwon. Saat itu juga, manajer Shin menyuruh Hanso Yeon Seon untuk mengamankan data di tim pengadaan. Namun faktanya, semua file dan peralatan di sana telah diamankan oleh Presidir Siwon. Manajer Shin yang mengetahui itu memerintahkan Hanso mengantarkan sesuatu kepada istri Direktur Chai. Keesokan paginya, Presidir Siwon menyuruh Pak Yom untuk menggelar rapat luar biasa dengan agenda pemecatan Wakil Presidir Daewon sebagai dalang tewasnya Gunwon dan juga manipulasi keuangan perusahaan. Presidir juga menegaskan siapa saja yang membantu manajer Shin akan mendapatkan ganjarannya. Namun meski telah mendengar ancaman dari Presidir, tim audit sepakat untuk tetap menyelesaikan kasus itu. Dan Pak Yom, sesuai julukannya penjilat, akan berpura-pura mengikuti perintah Presidir Siwon. Dengan semua itu, manajer Shin menegaskan kepada Hanso
bahwa harapan mereka satu-satunya adalah Direktur Chai. Hingga tak lama Yoon Seon datang mengabarkan bahwa Direktur Chai telah meninggal. Entah apa yang sebenarnya direncanakan manajer Shin, saat itu juga manajer Shin memberi instruksi untuk bergerak. 다들 움직이시죠. 네. Di mana terlihat istri Direktur Chai yang masih bersedih memberikan sesuatu kepada Yoon Seon, yang mana itu adalah sebuah pena peninggalan sang direktur. Setelah itu, manajer Shin bersama Hanso mendatangi Wakil Menteri Pertahanan dan menunjukkan foto transaksi suap yang dilakukan Wakil Menteri. Kemudian meminta sang Wakil Menteri untuk bekerja sama dengan mereka, jika tidak maka itu akan menjadi masalah. Bersamaan dengan itu, sesuai perintah Presiden Siwon, Pak Yom akan menggelar rapat luar biasa yang akan dihadiri oleh para pemegang saham. Di sana, Presiden Siwon dengan lantang meminta agar Daewon dipecat dari perusahaan atas kejahatan menghabisi Gunwon. Tidak hanya itu, Presiden Siwon juga menuduh Daewon telah melakukan penggelapan dana perusahaan. Voting pun dilakukan, semua orang memilih Daewon dipecat kecuali manajer Yang dan tetua bank. Hingga saat Pak Yom akan menutup rapatnya, tiba-tiba Daewon datang dan menegaskan kepada Siwon bahwa ia akan menuntutnya dengan tuntutan yang sama. Tidak hanya sampai di situ, Daewon juga membawa pasukannya yang tidak lain adalah manajer Shin. Saat itu juga, manajer Shin diminta untuk memulai pertunjukannya. Dan Daewon menegaskan akan menuntut Siwon dengan penghilangan nyawa orang lain, pengumpulan dana taktis dan penyuapan pejabat. Dan manajer Shin akan membuktikannya. Manajer Shin kemudian memulai demonstrasinya dengan menampilkan kerjasama Siwon dengan Direktur Chai dalam proyek artikel desain. Yang dana itu digunakan untuk pengembangan J-Beams dan proyek pabrik di Yuliong. Dan buktinya ada di sebuah pena yang berisi rekapan dana taktis yang dibuat oleh Direktur Chai, beserta rekaman percakapan Siwon dan Direktur Chai. Tidak bisa mengelak, Presiden Siwon mengakuinya, namun dalam pengakuan Siwon, dana taktis itu sejatinya ia gunakan untuk kepentingan perusahaan, dan bukan untuk dirinya sendiri. Dalam aturan pengadilan, itu bukanlah penggelapan dana perusahaan. Belum selesai sampai di situ, manajer Shin kemudian menunjukkan video wakil menteri yang sebelumnya diancam oleh manajer Shin. Dalam videonya, ia mengatakan bahwa Siwon telah menyuapnya dan akan mengambil langkah hukum karena telah berani menyuapnya. Meski terus tersudutkan, Siwon kembali berusaha mengelak bahwa itu demi kelancaran proyek Ju Construction, yang tentu itu akan menguntungkan perusahaan. Belum selesai berbicara, manajer Shin memutar rekaman percakapan Siwon yang melobi pejabat untuk menggagalkan proyek kompleks olahraga yang ditangani oleh Daewon. Itu semakin membuat Siwon marah dan mengatakan bahwa Daewon tidaklah lebih dari kecoak yang harus disingkirkan. Dengan emosi, Siwon berniat meninggalkan ruang rapat, namun manajer Shin mencegahnya dan menunjukkan rekaman video di mana terlihat Siwon yang masuk ke kamar Direktur Chai dan menyuntikkan sejenis obat yang membuatnya meninggal. Melihat itu, membuat Presiden Siwon semakin gemetar, hingga tak lama semua orang pun dikejutkan dengan kedatangan Direktur Chai yang ternyata belum meninggal. Di mana sebelumnya, manajer Shin yang yakin bahwa Siwon akan kembali melakukan aksinya, saat itu mengirim sebuah kamera tersembunyi dan menyuruh Direktur Chai mencabut infusnya, kemudian bernegosiasi dengan dokter untuk membuatnya pura-pura mati. Namun tidak hanya itu, manajer Shin juga menegaskan bahwa Siwon adalah orang yang telah menghabisi Gunwon. Di mana malam itu, saat Daewon meninggalkan rumah sakit, Siwon datang ke rumah sakit melalui titik buta CCTV dan masuk ke kamar Gunwon, dan dengan cara yang sama, Siwon menyuntikkan obat kepada Gunwon yang membuat Gunwon pada akhirnya meninggal dunia. Sebuah suntikan dan obat juga ditemukan di kantor Presiden Siwon, dan obat itu sama dengan yang ada di tubuh Gunwon. Mengetahui fakta itu, Presiden Siwon tidak bisa lagi mengelak dan membuat semua para petinggi dan para pemegang saham meninggalkan ruang rapat itu. Dan saat itu juga, Presiden Siwon dibawa ke kantor kepolisian. Dan akhirnya, Daewon diangkat menjadi presiden baru Ju Construction. Sementara itu, manajer Shin akhirnya menutup kasus itu dengan berterima kasih kepada tim audit. Tim audit kemudian menyarankan
Karena mereka belum sempat melakukan acara penyambutan atas kedatangan manajer Shin, mereka mengusulkan untuk makan malam bersama dan manajer Shin menyetujuinya. 알겠습니다. Sementara di tempat berbeda, Daewon secara khusus menemui Siwon mempertanyakan apakah kejadian tidak sadarnya Gunwon setahun yang lalu adalah sebuah kecelakaan. Siwon dengan santainya mengatakan bahwa itu adalah kecelakaan. 그건 사고였어. Sekali penipu, maka akan selamanya menjadi penipu. Di mana kenyataannya, di malam itu Siwon mendatangi Gunwon dan mempertanyakan mengapa Gunwon menjadikan Daewon sebagai wakil presidir. Gunwon beralasan karena Daewon cerdas dan pandai menyusun strategi bisnis. Siwon terus memojokkan Daewon, namun Gunwon menegaskan bahwa Daewon lebih baik dari Siwon. Yang bahkan ayahnya sendiri mengatakan bahwa Siwon layaknya ular yang sangat jahat. Gunwon yang sudah sangat muak dengan Siwon saat itu akan pergi, namun tiba-tiba Gunwon terjatuh, yang mana Siwon sebelumnya telah mencampur minuman Gunwon dengan racun. Dan saat itu juga Siwon membekap Gunwon sampai pingsan. 이제 내가 알아서 다 할 테니까. Setelah ketegangan itu berakhir, manajer Shin secara khusus menemui Daewon yang membuat Daewon sangat senang. Namun ternyata manajer Shin mengajukan surat pengunduran dirinya karena tugasnya di sana telah selesai. Itu sempat membuat Daewon kecewa dan memaksa manajer Shin untuk tetap bekerja untuknya. Namun manajer Shin sekali lagi menegaskan bahwa tugasnya telah selesai dan meninggalkan Daewon begitu saja. 가보겠습니다. Sesuai janjinya, manajer Shin menghadiri makan malam mereka, namun itu bukanlah acara penyambutan, melainkan acara perpisahan, di mana manajer Shin menyampaikan bahwa ia telah mengundurkan diri dari perusahaan, membuat mereka semuanya pun terkejut dan begitu sangat kecewa, terutama Hanso yang masih sangat ingin banyak belajar dari manajer Shin. 저는 아직 배울 게 많습니다. Saat pulang, manajer Shin menceritakan alasan kenapa ia bertaruh nyawa dalam melakukan audit. Suatu ketika, saat pertama kali ia menjadi bagian dari tim audit, ia menemukan kejanggalan di mana jumlah material yang seharusnya dibeli tidak sesuai dengan faktanya. Namun meski atasannya memberi alasan yang tidak masuk di akal, ia mencoba untuk mempercayainya. Hingga tak lama, bangunan itu pun rubuh yang membuat ayahnya saat itu meninggal dunia. Dan sejak saat itu, ia berprinsip bahwa berbicara tentang audit berarti berbicara tentang nyawa. Manajer Shin kemudian memberikan Hanso kenang-kenangan, sebuah recorder dengan harapan Hanso bisa menjadi auditor yang hebat. Dan dengan segala pelajaran yang ia dapatkan, Hanso berterima kasih kepada manajer Shin. 정말 감사했습니다. Setelah kepergian manajer Shin, tugas eksekutor audit dilakukan oleh Hanso yang kini berpenampilan berbeda layaknya manajer Shin. Bahkan Payom menyebut Hanso tidak lagi seperti Hanso, melainkan Hansin. Sementara Yonseon, seperti janjinya kepada Daewon, ia akan pindah dari tim audit dan kini berada dalam tim perencanaan perumahan, seperti yang Yonseon impikan saat masuk di Ju Construction. Namun meski berbeda departemen, kedekatan Yonseon dan Hanso masih tetap terjaga. Sementara Daewon, yang meski telah menjadi presidir, Daewon tidak pernah melupakan keluarga kecilnya. Begitu juga dengan Hanso, yang kini akan melupakan impiannya bekerja di Florida dan bertekad meneruskan perjuangan manajer Shin. Di sebuah tempat, di tengah hamparan laut yang luas, manajer Shin berdiri menatap jauh ke depan. Hingga tak lama, seorang pemancing datang menyuruh manajer Shin untuk berhenti mengurusi tikus-tikus kecil dan beralih ke tikus-tikus besar. Yang mana ternyata orang itu adalah Direktur Inspeksi Dewan Audit Republik Korea. 누구시죠?